Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Muhammad Ical. Malam kakak. Bisa buka kamera saudaraku? Ya. Tolong buka kamera saudaraku. Oh ya baik. Iya. Sabar kakak. Duit. Sabar kakak. Ya. Iya. Sabar ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tetap layar. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di tap-tap, jangan lupa di share ya. God bless you. Shalom jiwa terpilih. Iya kakak jiwa terpilih. Selamat malam Abang Muhammad Ical. Malam kakak. Ya, bagaimana saudaraku? Apa yang mau ditanya malam hari ini? Saya mau tanya kakak di surat Matius 7 ayat 22 dengan 23 kakak. Itu tentang Yesus mengusir Kristen. Nah, itu bagaimana kakak penjelasannya itu kakak? Mengusir Kristen ya? Ya, Tapi sebentar dulu saya luruskan, Matius itu bukan surat ya, tapi Injil. Nah, Injil. Ya, kitab Injil. Jangan merokok bang, tolong bang, jangan merokok bang. Nanti kalau sudah selesai bertanya dari sini baru merokok ya. Oh iya. Nanti Oke. abang dihapus sama TikTok. Oh iya. Ya Itu harus maaf, mengikuti panduan komunitas. Oh iya. Mohon maaf, di Matius 7 ayat 21 sampai 23 di situ emang ada tertulis Tuhan Yesus mengusir Kristen. Iya, ada kakak. Ada. Yang mana di situ Tuhan Yesus mengusir Kristen? Di Matius 7 ayat 22 dan 23 kakak. Tolong tunjukkan yang mana di situ kata Kristen. Ya? Ya, yang mana di situ ditulis Kristen diusir sama Tuhan Yesus. Soalnya saya udah baca. Oke, saya baca dulu ya. Bentar. Nggak usah ini ya. Silakan open kamera. Ya, coba kakak baca dulu, sabar. Iya. Sabar. Ya, playboy ya. Sudah kepari lu. Yang pari kameranya. Ya. Oke, saya bacakan dulu ayatnya ya, Bang. Iya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah di situ nggak ada tertulis kata Kristen, Bang. Tapi itu yang mengusir itu siapa tuh kakak? Iya, di situ maksudnya itu agama apa tuh kakak? ya, maksudnya di situ Tuhan Yesus memang nanti di akhir zaman dia akan mengusir anak-anak yang durhaka, yang menolak dia adalah Tuhan Allah dan Bapa. Jadi kalau kamu ya, pokoknya semua orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa, dia akan diusir. Itu agama apa tuh kakak? Diterangkan itu. Yang jelas semua orang yang menyangkal Tuhan Yesus, dia akan diusir. Karena di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa kehendak Bapakku yang di surga? Kita baca ayatnya di Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Barang siapa Jangan berlari-lari. Ya, terus? Ya, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, melihat Tuhan Yesus yang bagaimana? Ya,
Kamu melihat Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Apakah dia hanya sekedar utusan, sekedar nabi, sekedar Tuhan kecil, masih ada lagi di atasnya yang lebih tinggi? Tidak, saudaraku. Nah, melihat yang benar ya, percaya yang benar siapa Tuhan Yesus. Iya ya. Yohanes 14 ayat 7, Tuhan Yesus menyatakan, ya, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Nah, datang Thomas. Filipus bertanya ya, Yohanes 14 ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan Yesus menyatakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, jadi di sini saudaraku, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa. Dialah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tinggi di atasnya karena dialah segalanya bagi kita. Nah, di dunia ini kesimpulannya di sini yang diusir itu adalah orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa. Sudah jelas? Oh, jadi Yesus itu Tuhan ya? Dia bukan sekedar Tuhan, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2:16. 2 Tesalonika 2:16, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu, tapi kalau Tuhan Yesus itu Tuhan ya, kakak ya? Tidak, maksudnya Yesus itu kan Tuhan, toh? Sekali lagi, saudaraku, Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2:16. Nah, itu kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia adalah Tuhan kita, dia adalah Allah kita, dia adalah Bapa kita, dialah Sang Juru Selamat kita, dialah segalanya bagi kita, dialah penguasa di surga maupun di bumi. Tidak ada lagi Tuhan-Tuhan lain atau Allah-Allah lain atau Bapa-Bapa lain di atasnya. Dialah segalanya, gitu saudaraku. Jadi kalau siapapun yang menyangkal Tuhan Yesus, dia memang akan diusir nanti. Enak kali dia mau masuk surga ya kan? Udah dia menyangkal Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa itu dia sangkal pula. Ya nggak masuk lah. Jadi agama Kristen yang diusir kakak ya? Oh alah bang, makanya kamu jangan ya ikutin kata-kata yang di sampingmu. Kalian dengar nggak sih yang saya jelaskan ini saudaraku? Ya, terus? Tolong fokus kepada penjelasan saya bang, fokus. Sekali lagi ya. Yang diusir Tuhan Yesus Kristus nanti di akhir zaman adalah yang menyangkal dia, yang menyangkal atau menolak atau tidak mau percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita satu-satunya, penguasa baik di surga maupun di bumi, Sang Juru Selamat dunia, yang tertulis di 2 Tesalonika 2:16. Sudah paham siapa yang diusir? Yang menolak, yang menyangkal bahwa dia adalah Tuhan itu, dia adalah Bapa itu, dialah Elohim itu, dialah Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan diusir bang. Udah paham belum? Sudah paham, Pak. Bagus, good. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, kakak. Ya, silakan. Siapa yang memanggil Yesus dengan Tuhan? Agama apa itu, Bang? Tuhan Yesus itu memang di agama apa? Iya. Semua orang nanti di akhir zaman akan memanggil Yesus itu Tuhan, bro. Nah, itu di agama apa, kakak? Loh, semua orang nanti di akhir zaman akan memanggil Yesus itu Tuhan, ngerti nggak? Saya tanya kakak, ini di agama apa? Penjelasannya itu? Ini bukan di agama apa. Kan di sini dituliskan pada hari terakhir. Nanti di akhir zaman orang semua di dunia ini akan memanggil Yesus itu Tuhan karena dia datang dengan kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nanti di situ semua orang ya, seluruh dunia nanti akan terbelalak matanya, akan terkejut. Ternyata Tuhan itu Tuhan. Makanya semua orang di dunia ini akan memanggil dia Tuhan. Ngerti nggak? Tapi ada dalilnya kakak? Ya ini yang kita baca itu. Saya ulang lagi saya baca ya. Oke. Di sini kan dalilnya ya.
Di ayat berapa, Kakak? Pada hari terakhir. Matius 7 ayat 22 itu tadi yang kamu tanyakan. Nah, terus? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Nanti semua orang di seluruh dunia ini akan berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan. Tapi ini Kakak di agama apa tuh yang memanggil Tuhan? Itu di agama mana tuh? Kamu kan bertanya konteksnya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini tentang akhir zaman, bro. Konteksnya akhir zaman. Jadi nanti semua orang di akhir zaman itu Bang akan memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Tetapi selama hidupnya orang yang betul-betul taat dan setia, percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa selama hidupnya, dialah yang masuk surga. Coba kakak tolong tunjukkan dalilnya dulu. Coba dikamerakan dalilnya. Oke. Ini Matius 7 ayat 23 nih. Nih kan? Coba mana saya baca dulu, Kakak. Iya, baca. Pada hari terakhir, terus banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Jadi nanti hari terakhir itu mereka memanggil Yesus itu Tuhan. Terus dulu. Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang tidak mengenal itu siapa tuh, Kakak? Yang tadi. Tuhan Yesus sudah menyatakan gini. Bentar dulu. Bentar. Tadi makanya saya sudah jelaskan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa tadi kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 40. Barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, melihat anak yang bagaimana? Percaya kepada Tuhan Yesus yang bagaimana? Kan banyak orang di dunia ini, dari golongan-golongan agama ini, danom ini, aliran ini, dia juga percaya Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan kecil. Seperti saksi Jehovah, Mormon, ya kan? Mereka percaya Yesus itu Tuhan kecil. Tapi, ya makanya dengar dulu. Mormon juga percaya Yesus itu Tuhan. Saksi Jehovah juga percaya Yesus itu Tuhan kecil, Sang Juru Selamat dunia. Tapi itu nggak cukup. Yang jelas itu adalah yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Apa penjelasan firman Tuhan? Melihat Tuhan Yesus yang bagaimana? Apakah yang dilihat oleh saksi Jehovah, Mormon, atau aliran-aliran gereja lainnya yang hanya percaya Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan satu-satunya Bapa itu sendiri? Banyak, saudaraku. Nah, makanya Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku. Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya akan diberikan hidup kekal di akhir zaman. Nah, melihat Tuhan Yesus yang bagaimana? Firman Tuhan menjawab lagi di Yohanes 14 ayat 7. Barang siapa melihat anak atau melihat Tuhan Yesus sudah melihat Bapa. Tetapi datang Filipus bertanya sama Tuhan Yesus kan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dengar dulu saudaraku, dengar. Terus? Supaya kamu jangan bingung. Kan di sini Filipus, dia pikir Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Makanya dia bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dengar dulu. Jangan bukan lari-lari ya. Jadi Filipus ini
masih bingung atau malah bertanya siapa itu Bapa. Yohanes 14 ayat 8, silakan saudaraku ya. Yohanes 14 ayat 8. Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Tuhan Yesus? Yohanes 14 ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, banyak ya golongan-golongan yang percaya Tuhan Yesus itu hanya sekedar Tuhan dan Sang Juru Selamat, tapi bukan Bapa. Banyak saudaraku. Mereka menyangkal Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa. Banyak saudaraku. Makanya Tuhan Yesus menyatakan apa sama mereka? Nyala aku tidak pernah mengenal kamu. Karena mereka telah membuat kejahatan. Itulah kenapa banyak ya dari kalangan Kristen itu murtad dari Tuhan Yesus. Karena mengajarkan Tuhan Yesus itu bukan Bapa, tetapi dia hanya anak. Banyak yang mengajarkan seperti itu. Itu kejahatan saudaraku. Karena itu akan menjauhkan orang dari Tuhan Yesus. Karena dipikirnya, oh di atas Tuhan Yesus kan masih ada lagi lebih tinggi itu Bapa. Yang penting aku menyembah Bapanya saja. Apalagi di agama lain kan Tuhan Yesus itu hanya utusan. Yang makin mereka murtad lah. Nah sedangkan Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Makanya Tuhan Yesus memanggil kami anak-anaknya. 2 Korintus 6 ayat 8. Firman Tuhan Yesus. Dan aku akan menjadi bapamu dan engkau akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Wahyu 21 ayat 7. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah Allah kita dan kita adalah anak-anaknya. Tetapi anak-anak yang durhaka dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Banyak saudaraku ya dari golongan-golongan Kristen ya. Mereka dengan mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Sang Juru Selamat. Tapi dia menyangkal Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa. Bahkan ketika kami menyebut Tuhan Yesus itu Bapa kami yang mulia. Bapa yang kekal, kami disebut bidat dan penyesat. Padahal Tuhan sudah menyatakan barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi masih banyak zaman sekarang orang masih menyangkal siapa Tuhan Yesus. Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Bahkan ada lagi baru-baru ini mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Karena dia membaca Alkitab hanya sepotong-sepotong. Tidak membaca ayat-ayat yang lain. Tuhan Yesus itu Tuhan Allah dan Bapa. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Tetapi ketika dia datang berkenosis ke dunia. Dia datang dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Disebut anak Allah. Disebut anak manusia. Disebut anak domba Allah. Kami tidak pernah menyangkal itu. Tetapi sejatinya Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Satu-satunya Bapa yang maha kekal. Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Ya seperti itu saudaraku. Jadi siapapun kamu yang menyangkal Tuhan Yesus, dialah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa yang maha kuasa. Kamu tidak akan diterima di kerajaan Tuhan Yesus. Tidak terima juga baik. Iya, oke, saudaraku. Ada satu pertanyaan lagi kakak. Ya silakan saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus itu disunat? Oke. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh Elohim itu sendiri yang telah berfirman kepada Abraham. Yaitu di Kejadian 17. Tuhan Yotevave Elohim sebelum berkenosis dia memberikan perintah kepada Abraham untuk melakukan sunat kulit kehatan, di mana sunat kulit kehatannya itu untuk kedatangan Mesias, karena orang Israel itu adalah bangsa yang tahir. Sehingga ketika Sang Mesias itu telah datang ke dunia, dialah Yeshua HaMashiach. Karena dia datang ke Israel, yang tentu saja dia mengikuti hukum Taurat yang sudah dia berikan kepada umat Israel. Dia yang memberikan hukum itu, ya ketika dia datang berkenosis menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, tentu saja ya tidak melanggar, ya tidak menyalahi aturan itu. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapi hukum perjanjian sunat itu, sehingga seluruh umat manusia atau orang Israel tidak perlu lagi sunat lahiriah, saudaraku. Yang kita lakukan adalah sunat rohaniah. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semua nubuatan di perjanjian lama dengan darahnya yang kudus dan suci di atas kayu salib.
Jadi yang kita lakukan apa saudaraku sekarang? Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 3:5, seseorang yang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dilahirkan dari air apa itu? Kamu harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dimeteraikan menjadi anak Tuhan Yesus. Dilahirkan dari roh apa? Kamu harus dibaptis oleh Roh Kudus, karena Tuhan Yesuslah yang membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus, saudaraku. Jadi kalau kamu tidak percaya penebusan Kristus di atas kayu salib, Dia telah memberikan darahnya bagimu untuk kehidupanmu yang kekal, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, seperti itu saudaraku Muhammad Ical. Terima kasih kakak. Ya, terima kasih saudaraku sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Muhammad Ical yang cakep dan manis. Iya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang baru saja sudah kita lihat bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang Matius 7 ayat 22-23. Di ayat tersebut dikatakan bahwa pada hari terakhir orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus dan mengadakan mujizat demi nama Yesus kok diusir oleh Yesus. Siapakah itu yang dimaksud? Dan kita semua sudah mendengarkan argumen dari Mihana yang menanyakan di mana dalam ayat tersebut ada disebutkan kata Kristen. Nah, kalau kita telah lagi kata-kata dalam ayat tersebut, siapa lagi yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan dan bermujizat demi nama Yesus kalau bukan orang Kristen? Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini. Silahkan menulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 7.22 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama MU, dan mengusir setan demi nama MU, dan mengadakan banyak mujizat demi nama MU juga? Matius pukul 7.23 pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yohanes 14:7 sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. 2 Tesalonika pukul 2:16 dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita.